Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ternyata mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Sebelum saya bahas ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia, saya akan bahas dulu pengertian ejaan dan fungsi ejaan. Tata ejaan. Ejaan dan mengeja. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan memiliki fungsi umum dan khusus. Fungsi ejaan, fungsi khusus. Ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Fungsi umum, sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Sebelum adanya EBI, ejaan bahasa Indonesia, ada 3 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yaitu pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Perubahan EYD menjadi EBI adalah hasil keputusan dari Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi, sejak tahun 2015, EYD resmi berganti menjadi EBI atau PUEBI. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga dikenal dengan istilah ejaan Balai Pustaka dipergunakan sejak tahun 1901 sampai tahun 1947. Disebut ejaan Van Ophuijsen karena ejaan itu merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf Y ditulis dengan J, huruf U ditulis dengan OE. Selain itu, ada diakritik atau tanda koma atas dan tanda trema. Misalnya, untuk menuliskan kata-kata tak itu menggunakan TA, kemudian ada tanda diakritik di atasnya. Yang kedua adalah ejaan Republik atau Suwandi. Ejaan Republik adalah hasil dari penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik diprakarsai oleh Mr. Suwandi. Mr. Suwandi pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ejaan Republik disebut juga dengan ejaan Suwandi. Beberapa perbedaan dari ejaan sebelumnya tampak pada gabungan huruf OE yang dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf U dalam ejaan Suwandi ini. Untuk bunyi hamzah pada ejaan Van Ophuijsen diganti dengan K dalam ejaan Suwandi. Yang ketiga, kata ulang ditulis dengan angka 2. Terakhir, awalan di dan kata depan ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. EYD diresmikan tahun 1972. Sesuai dengan namanya, ejaan yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Bisa dilihat di tabel ini, ejaan Van Ophuijsen, penggunaan huruf C, penggunaan huruf OE, penggunaan tanda diakritik,
koma, ain, dan tanda terima. Ejaan Republik atau ejaan Swandi. Penggantian huruf OE menjadi U. Bunyi serentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Ejaan yang disempurnakan. DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH. Kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka 2. Dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Perbedaan ketiga ejaan tadi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Ejaan Van Ophuijsen, Cosoes, khusus, cusus, khusus, maklum, 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 jani, jakni, yakni, pajueng, pajung, payung, toy, johe, cucu, cucu, soenji, sunyi, sunyi. Anak-anak pakai angka 2, anak-anak di kebun, di kebun. Untuk ejaan Republik masih menggunakan kata ulang dengan angka 2. Dan di ejaan sebelumnya disempurnakan tidak boleh lagi menggunakan angka 2. Ejaan bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak hanya 3 yang saya jelaskan tadi, tapi ada beberapa ejaan lain seperti ejaan pembaruan, ejaan melindo, dan ejaan baru. Namun yang diresmikan hanya 3 ejaan yang saya jelaskan tadi. Alasan tidak diresmikan salah satunya karena kondisi politik pada saat itu. Oke, sekian materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.